Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma jemaah rahimahumullah, kembali kita melanjutkan kajian rutin pada malam Rabu, yang mana uraian-uraian kita tidak akan terlepas yang disebut dengan ilmu huruf. Artinya semua yang kita bahas adalah kita akan membedah, memperjelas sehingga ada penguatan bagi kita untuk dapat mengamalkannya. Pada malam hari ini kita akan mengangkat ada banyak daripada pertanyaan, yaitu tentang benarkah satu lembar pakaian itu akan dihisab. Lalu bagaimana pakaian itu menjawab ini di masyarakat sedang ramai mempertanyakan masalah itu. Masa selembar baju yang hanya berupa kain bisa menjawab? Nah, ini logika sedang bermain. Jadi logika masyarakat sedang bermain. Maka pada malam hari ini kita membuka akan menjawab daripada semua apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Jadi ada banyak masyarakat yang memiliki baju mungkin 1, 2, 3 lemari penuh. Nah, ini hisabnya akan berat. Jadi bagaimana untuk menjawab ini, untuk mengatasi permasalahan ini? Maka sesuai yang sudah tertulis pada kitab kita, yaitu di dalam Ma'rifatus Shalat pada halaman 233, yaitu Ma'rifat Shalat Sunat Ihram. Untuk menjawab pertanyaan tentang selembar pakaian yang dihisab, maka kita akan membahas tentang sholat sunat ihram. Jadi ketika kita buka, kita bahas apa arti ihram, maka kita akan bisa memahami kenapa selembar pakaian itu dihisab dan menjawab ketika Allah menanyakan tentang pakaian itu. Yang pertama, bahwa ihram itu untuk fi'il madinya ahrama, kemudian fi'il mudhari'nya yukhrima, artinya larangan. Ketika sudah ia melakukan ihram, nanti kita perjelas ihram itu apa sebenarnya, maka terlarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Kapan kita ini disebut ihram? Kapan kita? Nah, itu di sini kebanyakan orang mengartikan ihram itu pada 2 tempat ibadah. Yang pertama ketika orang melaksanakan umrah, yang kedua ketika orang melaksanakan haji. Maka orang yang melakukan atau berniat umrah dan berihram, maka selama itu ia terikat dengan hukum-hukum larangan yang diharamkan. Artinya apa-apa yang diharamkan, ia terlarang untuk mengerjakannya. Apa-apa yang diharamkan. Kemudian orang-orang yang sudah berniat haji, ketika ia sudah mengenakan ihram atau ketika ia sudah melakukan pekerjaan haji, maka selama itu ia terlarang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Maka dengan makna ini banyak yang berpikir akhirnya, berarti ketika orang tidak melaksanakan umrah dan haji, apakah dibolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan? Karena kata-kata ihram hanya dirujuk kepada ibadah umrah dan haji. Nah, di sini perlu kita pembahasan lebih teliti, lebih dalam lagi
ada apa dengan pakaian kita dan siapa pakaian kita. Maka di dalam konsep ini tertulis memang ihram yaitu letaknya disebut pada dua ibadah, ihram umrah, ihram haji. Ihram umrah itu orang yang batasan ketika ia mengerjakan itu adalah pada pensucian jiwa. Tapi kalau orang ihram haji, maka ini pensucian kepada atau secara menyeluruh. Jadi ya orang ihram umrah itu adalah mensucikan daripada pikiran-pikiran yang selama hidup sampai ia mengerjakan umrah ia bersihkan. Tapi kalau haji ya totalitas atau menyeluruh. Maka berkaitan dengan ihram, kata-kata ihram, haram atau al-haram, yang diharamkan atau yang dilarang. Di sini dijelaskan pula ma'rifat sholatul ihram itu apabila kita mendapatkan pakaian baru. Apakah kita mendapatkan pakaian itu memberi atau diberi ataupun membikin? Maka pakaian ini ketika dipakai diawali yang disebut dengan mengerjakan sholat sunnah, didahului. Hanya pakaian ini silahkan ke depannya untuk beraktivitas di luar sholat, artinya dahulu itu. Karena orang yang mengerjakan ihram ketika ia tawaf maka ia tutup dengan sholat sunat ihram. Orang yang memakai kain ihram langsung mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Nah, kita pahami yaitu pada maknanya, yaitu pada kalimat ihram. Ihram, al-ihram, al-ihram. Jadi al-ihram adalah larangan. Kalau ihram orang yang bertempat di lokasi yang dituju seperti umrah dan haji disebut dengan muhrim. Kalau kata bentuk jamaknya muhrimun. Jadi al-ihram kalau kita ambil hurufnya maka alif dan lam ini kita tinggal adalah pada huruf H, alif lamnya tinggal dulu, kemudian ra, kemudian mim. Ada 4 huruf ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram? Yang pertama ada huruf alif, namun ketika sudah berbentuk, makanya tadi disebut ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya harrama, al-haram. Kalaunya fi'il mudharinya yukhrima, ahrama, yukhrima. Maka ain ini yang bersembunyi di bawah ihrama menjadi asalnya adalah alif kembali. Maka alif maknanya adalah aku. Kemudian ha maknanya adalah hayat. Rohnya artinya adalah ampunan. Nah, nanti kita akan perjelaskan. Mim artinya jiwa. Kita pahami dulu ihram. Alif sudah jelas dan hampir di semua ayat apapun bahasanya menerangkan adalah aku yang memperbuat. Maka kata-kata aku yang memperbuat ini merujuk kepada zat, yaitu si Ahad.
Rujukan alif ini adalah merujuk kepada zat, aku yang berbuat. Ketika zat berbuat, maka lambang perbuatan zat itu adalah huruf alif. Apa yang diperbuat oleh zat, maka si zat ini memperbuat. Ini kita kembali sedikit penjelasan seperti yang sudah-sudah. Apa yang diperbuat oleh zat, maka zat memperbuat atau menampakkan zatnya ini menjadi wujud. Ketika segala perbuatan af'alnya ini sudah wujud, barulah disebut dengan hayat. Maka semua yang wujud disebut hayat dengan arti tanda-tanda adanya zat, tanda-tanda kehidupan. Nah, hayat adalah tanda kehidupan. Tanda kehidupan. Hayat, tanda kehidupan. Kita singkat. Kata-kata aku memperbuat, apa yang diperbuat, berarti yang diperbuat itu semesta sekalian alam dan semua isinya, dan semua perangkatnya, dan semua af'alnya, semua sifatnya, dan semua nama. Jadi semuanya diperbuat adalah dilambangkan dengan hayat, yaitu tanda kehidupan. Berarti semua seisi alam semesta ini diperbuat atau dicipta mengacu kepada zat. Maka ketika hayat ini sudah bernampak disebut dengan wujud atau wujud. Kalau sudah wujud, disinilah terjadi banyaknya penyimpangan. Ketika sudah wujud, banyak penyimpangan. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Adanya baik dan buruk adanya pada hayat, bukan ada pada hayun, tapi ada pada hayat. Kenapa? Ketika adanya disebutan buruk, disinilah kontrol jalan. Ia akan menyebut buruk karena ia mengakui ia dihidupkan. Kemudian ia mengatakan baik karena ia mengakui ia pun dihidupkan. Nah, disinilah kalau kita tidak terlalu mendalam memahami tentang agama, di sini syirik yang samar. Kita harus sadar. Ketika melihat keburukan orang lain, kita katakan ia salah. Ketika kita melihat kebaikan orang lain, kita memujinya. Nah, disinilah bagaimana kita menyikapi kita yang disebut hayat ini. Karena kata-kata ihram tadi adalah terlarang mengerjakan yang aku haramkan. Kalau ihram hanya dirujukan kepada umrah dan haji, maka ini akan bermakna selain dua ibadah itu, sehingga manusia banyak yang melakukan keharaman yang dilarang oleh Allah. Ihram ini sejak Allah memperbuat dan seisi dunia serta perangkat dan semuanya, nih kuncinya ihram. Sudah terlarang melakukan hal-hal yang diharapkan. Jadi ihram ini sudah tahapan ketika wujud, sudah terlarang, itu sudah ihram. Sebutan ihram sudah. Nah, begitu misalnya kita membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu, kemudian kita keluarkan dari rumah kita, maka seluruh batang tubuhnya ini harus melakukan
hal-hal yang kita perintahkan, dilarang melakukan hal-hal yang kita harapkan. Sah sudah. Kenapa? Karena roh sudah berbungkus, bertubuh. Pakaian sebenarnya yang disebut ihram itu ialah nih hayat. Hayat ini adalah ihram yang sebenarnya. Pakaian yang sesungguhnya itu adalah hayat. Tanda kehidupan inilah pakaian daripada bola lampu. Cahaya inilah pakaian daripada bola lampu. Kalau ada cahaya, adalah aktivitas, tidak akan ada aktivitas. Maka secara tidak sadar banyak kaum muslimin itu hayat ini tak akui jadi hayun. Aku dihidupkan. Atau bahkan yang lebih sadis itu adalah aku yang hidup. Itu lebih sadis. Aku dihidupkan itu pun sudah syirik. Syirik yang samar. Kenapa? Aku dihidupkan itu ia akan mengungkapkan dengan suatu kalimat la haula wala quwata. Tidak ada daya bagiku kecuali Allah memberikan kekuatan bagiku. Maka itu merasa dihidupkan. Padahal kalimat la haula, tidak ada daya. Yang ada daya itu adalah Allah. Berarti kita hilang, lenyap kita di situ. Tapi kalau la haula wala quwata illa billah diartikan dengan tidak ada daya, hanya Allah yang memberikan daya kepadaku sehingga aku bisa memiliki kekuatan. Itu kan aku diberikan kekuatan. Tapi la haula itu meniadakan diri kita. Meniadakan kekuatan kita tidak ada, jangan diakui kekuatan itu. Itu maknanya. Nah, fungsikan huruf H ini, hayat ini jangan sampai tak akui. Bentuk lain yang sering tak akui itu adalah mengatakan atau menyalah-nyalahkan perbuatan atau amalan orang lain. Ini bentuknya. Setiap perbuatan buruk, dari mana asalnya? Yang dikatakan buruk itu siapa? Yang dikatakan baik itu siapa? Kembali kepada sebuah dalil, sebuah firman Allah yang sudah sering kita uraikan. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha. Di dalam hayun itu, nah di dalam bola lampu ini ibaratnya kan, ketika sudah menyala, ia membawa dua sifat. Ujar Allah, aku titipkan dua sifat, sifat buruk dan sifat baik. Sekarang kita perjelas sifat buruk dari siapa? Buruk dahulu. Kenapa tidak takwa dahulu, baru fujur? Fa'alhamaha fujurraha wa taqwaha. Kenapa tidak fa'alhamaha wa taqwaha? Taqwaha misalnya kan, wal fujurraha tidak. Tidak akan ada bahasa baik kalau tidak dimunculkan buruknya dulu. Maka yang menimbulkan baik itu adalah keburukan. Kalau misalnya fujurnya kita hilangkan, tidak akan ada bahasa takwanya. Bahasa baiknya tidak akan ada. Kenapa? Tidak bisa disebut baik karena sifat buruknya tidak ada. Nah, di dalam sifat buruk, ketika si hayat ini terlihat ia berlaku buruk, ayo sifat siapa? Sifat siapa ketika berlaku buruk tetap kembali ke sini. Ketika ia berlaku baik, sifat siapa tetap kembali ke sini. Sifat takwa, sifat buruk kembali siapa? Lalu di sini ada berpendapat, nih disayangkan kita. Malah sifat buruk dirujuk kepada Allah, kepada Zat. Nah, ya kan? Ketika kita berbuat buruk, ya manusia juga yang tetap berbuat buruk, bukan Allah. Keduanya menisbatkan manusia yang Allah yang berbuat buruk. Nah, di sini. Keduanya, karena Allah selalu baik. Mengatakan Zat selalu baik pun
berarti kita sudah mengakui kita dihidupkan atau berrasa hidup. Adanya baik dan buruk karena kita tak akui. Karena kita tak akui. Tidak akan ada. Karena di sini tidak bernama lagi, tidak bersifat lagi, sudah sampai. Tidak berbatas. Sifat buruk di dalam roh yang dihembuskan dan menjadi batang tubuh itu kan sifatnya. Sifat buruk. Baik adalah sifat hayat yang masuk ke dalam ini. Akhirnya apa? Menjadi celaan, hinaan. Nah, ini rata-rata adalah disinilah kehilapan kita. Bagaimana kita menuju nantinya kepada ampunan irji'i ila rabbiki. Kadang bisa selama kita tidak memahami kata-kata hayat, mengamalkan hayatnya ini, nah kita belum bisa. Bagaimana kita bisa menuju untuk panggilan terakhir kita, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Kalau hayat ini selama hidup kita akui, merasa berilmu. Wah, ini merasa berilmu. Akhirnya apa? Mencela kepada orang lain yang bodoh, dianggap bodoh. Lenyaplah ilmunya. Merasa ahli ibadah, mencela kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah, misal anak kelanggar, anak ke musala, mau ke masjid, ingin mengerjakan sholat, melihat kawan dudukan di pos ronda, pos gardu. Sebelum ia tiba ke masjid, sebelum ia tiba ke musala, ia mencela orang yang dudukan di pos dulu. Apa gawian duduk di gardu aja, jangan sembahyang, waktu sampai sudah. Akhirnya apa? Lenyaplah amalnya. Orang ahli amal. Ini sesuatu yang bahasa itu kan baik, kita mau ke masjid itu kan baik, perbuatan baik. Inilah yang menutupi, menghijab kita tidak tembus kepada jannah, memunculkan lidah kita. Tidak disebut ihram. Jadi kalau kesimpulannya ihram itu sebenarnya wujud ini ihram, pakaian roh. Pakaian kita yang sebenarnya itu adalah yang roh menjadi batang tubuh alam semesta. Ketika sudah berbaju ini yang sudah diharamkan, melakukan yang terlarang. Jadi begitu kita wujud, terlarang sudah melakukan yang diharamkan. Kalau belum wujud, ketika masih berbentuk air, ya, adakah diharamkan situ? Tidak diharamkan. Karena tidak ada apa. Jadi ihram yang sebenarnya itu adalah ketika kita sudah berwujud. Pakaian jiwa. Ini pakaian jiwa. Hayat adalah pakaian jiwa. Nah, di dalam hayat ini ada 73 cabang yang mendidimi atau menghijab kita sehingga tidak bisa tembus. Di dalam kebaikan ada 73, di dalam keburukan ada 73. Artinya di dalam takwanya ada 73 keburukan, di dalam keburukan ini ada 73 kebaikan. Berbalik kan? Disinilah bagaimana kita muslim benar-benar bisa menjaga bagaimana hayat ini tidak terakui. Kalau dirujuk kepada umrah dan haji, orang umrah itu kan turun dari rumah niatnya hendak umrah. Selama itu ia diharapkan mengerjakan yang diharamkan. Kemudian orang ingin haji, sejak itulah bahkan sebelum berangkat, sebulan sebelum berangkat ia sudah sebuah tobat saja, menjaga diri benar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi ihram orang umrah, ihram orang haji, ihram menuju kepada wujud. Kalau ihram umrah, ihram haji,
yang hidup menuju kepada kembali. Kalau wujud si zat menuju kepada wujud, berlakulah larangan. Berlaku larangan karena sudah wujud. Kita sandingkan. Karena asalnya misal ihram ya, ihram umrah, ihram haji. Nah ini jimnya 2. Nah, ihram umrah, ihram haji. Ihram ini adalah larangan. Nah, ini artinya larangan. Larangan orang yang berada di lokasi. Nah, jadi ihram ini ada yang disebut dengan muhrim. Muhrimun. Muhrimun orang yang berada di tempat. Orang yang berada di tempat. Dilarang mengerjakan hal-hal yang dilarang, dikenakan kepada orang yang mengerjakan umrah, orang yang mengerjakan ibadah haji. Ini dari dunia. Ini dari alam. Alam apa ini? Alam barjah kepada alam rahim. Dari alam rahim sampai ke alam nyata, alam dunia, sampai diadakannya. Apa bedanya? Sama tujuannya. Ya, beda lokasi. Kalau ini masih pada yang disebut dengan belum alam nyata, belum jahir, masih alam jad menuju kepada alam wujud. Ini umrah dari dunia kepada dunia. Maka ketika jad berwujud jahir, setelah berwujud ia harus kembali kepada jad. Dengan jalan apa? Dengan jalan umrah. Dengan jalan haji. Coba, kalau umrah ini itu berakhir kepada tak marbutah. Apa yang disucikan orang umrah ini? Mensucikan roh, mensucikan tanda kehidupannya, hayatnya yang disucikan. Pensucian hayat. Pensucian hayat kalau orang umrah, tanda kehidupan yang selama hidup merasa aku dihidupkan, aku yang hidup, merasa berpuasa, merasa pintar, merasa berilmu, merasa paling banyak ibadah, disucikan umrah. Kalau orang haji, apa yang disempurnakan? Nih, 2 butir pulang jinnya. Makanya kan umrah dan haji itu kan cuma wukuf dan melempar jumrah, 2 aja. Jadi setelah umrah menuju kepada haji disempurnakan dengan 2 ini. Nah, jadi ini hayat disempurnakan kepada alam kesempurnaan. Yang pertama, ia menyempurnakan batang tubuh. Jadi haji ini adalah pensucian roh yang menjadi batang tubuh hayat. Pensucian hayat, pensucian hayun. Jadi hayat bersih, hayun pun kembali. Jadi ini kembali. Itu haji. Nah, umrah wujud dikembalikan kepada zat. Sekarang kita dari sama-sama hidup. Orang umrah ini kan wujud kepada zat. Jadi ini wujud kembali kepada zat. Kalau di sini kepada nur. Sama haji sama kembali ke asal.
proses wujud kembali kepada zat dan nur, di sinilah yang disebut dengan ihram. Ini yang disebut ihram, prosesnya inilah yang disebut dengan ihram, prosesnya itu. Nah, sekarang kita dari alam rahim kepada alam dunia dan kembali ke zat. Ini sekarang kita di sini. Nah, kita menuju kepada zat atau kembali kepada zat, proses antara wujud dan zat inilah yang disebut dengan ihram. Itu prosesnya. Bungkus. Yang disebut dengan hayat. Jadi intinya ihram itu jangan terakui hayatnya aja. Jangan terakui. Kalau hendak, kan kita ini kan wujud ini kan kembali kepada zat. Talangga di tanah sini terpotong sampailah kepada zat akhirnya. Kawalah bulik, inilah yang disebut dengan bid'ah sesat. Yang disebut sesat itu dari wujud tidak bisa kembali kepada zat. Itu sesat. Harus sampai. Itu sesat. Wujud tidak bisa kembali kepada zat. Maka di tengah-tengahnya itulah disebut dengan ihram. Kenapa? Karena yang wujud itu terbungkus dengan hayat. Ketika zat berwujud dibungkus dengan hayat. Artinya Pak, jaka lampu ini nyalanya itulah yang menutupi bola lampu itu dengan riam kanan. Nyalanya itu tertutupi. Nah, jadi sekarang sempurnakan dan pahami dahulu hayat ini. Selama kita tidak ada keakuan, jadi sebenarnya ini hayatnya dua aja. Yang pertama, jangan pernah merasa dihidupkan, satu. Yang kedua, jangan diakui aku hidup. Apabila yang dua ini ada, nih, pengampunan Allah tidak akan ada. Itu syaratnya. Untuk mendapatkan ampunan itu adalah tetap aku ini hanya tanda kehidupan. Aku tidak dihidupkan. Coba bayangkan, kalau kita merasa hanya tanda kehidupan, ketika kita mengangkat tangan, adakah merasa aku digerakkan? Hilangkan itu. Apalagi merasa aku bergerak, hilang itu sudah. Nah, sekarang kalau aku tidak digerakkan, aku tidak bergerak, maka otomatis batang tubuh dan hayat ini kembali kepada hayun, kembali kepada nur. Bila sudah kembali kepada nur, maka disinilah akan langsung menuju kepada fi jannatin na'im, langsung dipanggil. Tapi apabila hayat ini tak akui hayat, aku digerakkan, aku bergerak, pengertian aku itu tidak tembus, tidak kembali kepada zat, maka hayat ini tidak kembali kepada nur, justru kembali kepada yang disebut dengan nar. Ya, disebut dengan neraka. Dibakar. Dari nur bisa menjadi nar. Ini yang paling bahaya. Satu aja kuncinya ihram ini. Jadi kalau kita mau memahami ihram, bahwa ihram itu adalah wujud yang dilarang mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Sekarang kita merasa wujud ada. Maka ketika kita sudah merasa wujud, inilah berlaku sudah ihram. Ini makna yang sesungguhnya. Lalu apa hubungannya dengan pakaian? Ya kan? Hubungannya dengan pakaian, karena ada yang menyebutkan satu lembar pakaian itu akan dihisab.
dan ini akan menyusahkan kita. Sekarang nih, ketika hayat tadi tak akui, aku dihidupkan, aku merasa hidup. Sekarang ketika memakai pakaian baru, apa yang muncul? Tak akui atau pada dengan pakaian itu, kemana lenyapnya pakaian itu? Satu. Kemudian pakaian adalah menutup hal-hal yang diharamkan. Makanya kan disebut dengan menutup aurat. Maka setiap pakaian adalah bahannya tidak keluar dengan makna hayat. Apakah pakaian itu bukan hayat? Semua yang ada di muka bumi, bahkan bumi dan seisinya berasal daripada nur, ya. Kemudian berbentuk, bernama. Apakah pakaian itu tidak berasal juga daripada cahaya yang sama? Maulah ketika dihisab tidak muncul jawaban. Jadi apapun yang kita pegang itu, yang kita yakini, kita iman itu, apapun di muka bumi ini adalah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan terlepas itu. Apalagi yang berkenaan dengan diri kita. Karena kita membicarakan ini dengan diri kita, maka sampailah kepada apapun yang melekat pada tubuh kita ini, termasuk akan menjadi beban di dalam hari akhir nanti. Bagaimana kita akan mendapatkan ampunan? Kalau ini diakui. Nah, ketika dua hal tadi sudah kita lepas, maka kita berada di dalam ampunan Tuhan. Apabila berada di dalam ampunan Tuhan, maka intinya kita cahaya lampu ini kadang mengakui bahwa aku di lampu yang menyala sudah dapat ampunan. Ketika hayat tidak diakui, maka semua aktivitas pendengaran, perbuatan, siapa yang mengomando adalah yang disebut dengan jiwa. Jiwa itu yang mana? Jiwa itu adalah nur yang memancarkan, kemudian dihembuskan ke dalam batang tubuh. Kalau di dalam diri manusia itu adalah otak, jadi jiwa. Inilah yang berperan. Maka utama dahulu adalah hayat dulu bersihkan. Apabila hayat bersih, tentukan jiwanya lagi. Artinya pakaian ini bersih sudah, ini terbebas daripada hisab. Sekarang jiwanya. Maka pakaian yang disebut hayat inilah terhubung dengan bahasa syariat. Pakaian ini kan syariat dunia, syariatnya aja. Jalankan, bersihkanlah ini dulu. Setelah ini bersih, semua pekerjaan kita diikuti oleh jiwa. Bersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena ayat akhir di dalam perjalanan kita, wujud menuju kepada zat berakhir pada kalimat nafs. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, berakhir pada kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang. Boleh kita sini. Ini kembali kepada zat. Tentukan. Kenapa? Nih, soalnya kita sudah hayat ini memelihara segala bentuk aktivitas syariat kita pelihara. Sesuatu yang diharamkan, syariat mengerjakan. Kepada hal-hal yang diperintahkan, maka terhindar daripada yang diharamkan. Terpeliharalah jiwa kita ketika mengikutinya. Jadi ini maknanya ihram itu menjaga semua aktivitas kehidupan dan hati. Kalau pakai bahasa hati, yaitu menjaga jiwa.
Sekarang coba, ini kita umpamakan pakaian, baju. Amun inya baju ini rigat, pakai. Kayak pada saat awak kita, ini kita istilahkan umpamakan tubuh. Nyaman lah pakainya basah, rigat, berlumpur kita pakai. Apa rasanya? Jiwa kita. Tuh. Ya, sama. Ketika syariat ini kita tinggal, kayak apa perasaan jiwa kita? Kenapa? Karena hayat ini mengerjakan yang dilarang. Yang terlarang dikerjakan dilanggarnya. So, jadi terjadi keharaman di situ. Maka kata-kata ihram adalah ketika zat berwujud, maka syariat dan yang sebutannya adalah kebersihan jiwa. Maka di dalam kebersihan jiwa ini macam-macam caranya sebutannya. Ada yang disebut dengan tasawuf caranya, ada yang disebut dengan ma'rifat, ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ketika syariat sudah dikerjakan, jiwa harus dikerjakan. Inilah yang disebut dengan ihram. 4 huruf sudah jelas, ada lam alif didahului oleh lam alif. Maka lenyaplah ini kalimat ma'rifah. Apa yang dilenyapkan adalah kalimat ha, ro, dan mim. Lenyaplah. Apabila hayat sudah terpenuhi, syariat sudah terpenuhi, tidak merasa ia dihidupkan, tidak merasa ia hidup, maka selesai tugas. Ketika selesai tugas, ampunan yang datang. Tidak ada lagi bahasa ampunan karena ia sudah bersih. Ketika sudah bersih, jiwa pun bersih, lenyaplah. Kemana kembalinya? Kembali kepada, maka lam alif ini alif yang menjadi makhluk tadi. Alif zat, lamnya wujud. Kembalilah kepada alif lam, akhirnya lam alif pun kembali kepada aku. Ini yang disebut dengan ihram. Kenalnya. Kalau ihram dikatakan hanya dengan umrah dan haji saja, maka bahasa makna daripada larangan al-haram, maka itulah yang terjadi saat ini di muka bumi. Lawas juga lagi jatuh kada juga berniat haji, kada ada berniat umrah juga, lalu suka hendak kain haji, bila sudah hendak naik haji hanya bertobat. Karena ia menyebut dengan bahasa ihram itu terlarang itu hanya dirujuk kepada dua ibadah. Ini sayangnya. Coba kalau makna ihram diwujudkan daripada zat kepada wujud. Ihram dari zat menjadi wujud, berlaku ihram. Dari wujud kepada zat lagi, berlaku ihram sepanjang masa berlaku ihram. Mana yang berani melakukan keharaman? Tidak ada yang berani melakukan keharaman. Maka ketika ihram dilanggar, inilah yang disebut bid'ah, tersesat. Di dalam bahasa pakaian tadi yang dihisab tadi, maka pakaian itu adalah bagian daripada tanda kehidupan. Pakaian itu ada. Kalau kita menilik asal usul pakaian pun tidak terlepas daripada 4 unsur pecahan daripada nur. Semuanya. Maka tidak ada seisi dunia ini yang kita anggap remeh jadinya. Apapun bentuknya, namanya, kita tidak akan tertipu dengan bentuk dan rupa, tidak akan tertipu. Nah, sekarang kita mari menjawab yang menjadi kebingungan. Benarkah pakaian itu akan dihisab? Rujukannya ini adalah kepada harta. Apakah pakaian tidak termasuk daripada sebutan harta? Mal termasuk harta.
Sekarang setiap harta pasti akan menjalani hisab satu. Kalau pakaian diartikan dengan mahal. Sekarang ketika dia sudah berwujud, ya, apa tugasnya wujud? Tadi diharamkan melakukan yang terlarang atau terlarang melakukan yang diharamkan. Apa tugasnya? Yaitu ibadah. Yang disebut dengan sholat. Syaratnya apa? Ketika sudah wujud, ia sholat. Ketika ia sudah berbaju, ia sudah berpakaian, disebut harus sholat. Inilah yang disebut. Kenapa bila sudah berbaju baru itu kan baju yang baru kita miliki. Sekarang lampu ini hanya menyala, tugas apa? Menyala, tugasnya menyala, itulah yang disebut dengan ibadah. Ketika jiwa sudah wujud, tugasnya apa? Adalah ibadah. Sama tadi. Ketika baju ini baju itu baru, diawali dengan sholat. Orang yang bertubuh, yang berwujud ketika mengerjakan sholat akan dihisab. Inna awala hisaban adalah sholat. Awal hisab adalah sholat. Awal yang hisab adalah pertemuan. Awal wujud adalah sholat, dan awal yang dihisab adalah sholat. Makanya awal baju yang hanyar itu adalah ketika dibawa sholat, maka hisabnya ringan, mudah. Maka kita kebiasaan nukar baju ke pengantin langsung ke dahulu, ya. Padahal itu sudah pakai baju sambil yang sunat, cukup sambil yang sunat mutlak apa? Yang penting kita bawa sholat dulu, hanya beraktivitas yang lain. Karena awal kehidupan adalah perintahnya sholat. Awal kehidupan. Nah, kita simpulkan. Kan pertanyaannya, kenapa pakaian itu dihisab? Yang pertama, pakaian itu disebut dengan awal kejadian diri menjadi wujud. Tugas pertama adalah sholat kembali. Artinya tubuh, awal tubuh jadi ini adalah sholat. Tubuh ini adalah pakaian. Pakaian itu disebut dengan ihram. Aku mengadakan pakaian. Aku, ya Tuhan, mencipta pakaian. Untuk pakaian apa? Pakaian jiwa. Jadi tubuh yang jahil ini, tanda kehidupan ini, hayat ini adalah pakaian jiwa. Tidak aku ciptakan pakaian ini kita bahas ilustrasinya, kita pindah. Hayat ini adalah tanda kehidupan, tidak aku ciptakan ya Tuhan, kecuali Allah untuk beribadah. Maka awal pakaian dipakai itu adalah sholat, dikembalikan. Maka inilah pakaian hanyar, jasad hanyar disebut dengan ihram. Ada hubungannya dengan ihram. Orang berangkat haji, orang berangkat umrah, terlarang mengerjakan yang diharamkan atau diharamkan mengerjakan yang terlarang. Diharamkan selama ia mengerjakan terlarang. Ketika ia diwujudkan, ketika ia dihidupkan, diharamkan melakukan yang terlarang. Maka pakaian tadi yang baru kita pakai, selama memakai pakaian itu ia sudah menutupi aurat, hal-hal yang diharamkan. Selama ia memakai pakaian itu sama hukumnya, tetap terlarang melakukan yang diharamkan atau tetap diharamkan melakukan yang terlarang, haram, atau tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hukum-hukum Allah. Jadi baju itu jangan dibawa untuk melakukan tidak selain untuk kembali. Bahasa kembali adalah menemui aku. Maka
baju tadi temui aku dahulu. Itulah awal tujuan Allah menciptakan hayat adalah sholat kembali. Maka awal Allah menciptakan itu yang disebut dengan jasad, inilah disebut dengan pakaian. Maka benarlah apa yang diterangkan oleh salah satu ulama kita, kalau ada pakaian baru atau ada nantinya pakaian, nih buka lemari, mana baju salawar tapi nang kada pernah kita bawa sholat, pakai. Mau bergantian cek sampai sebentingan tunggal barat cek bawa sholat, karena inilah yang akan meringankan hisabnya. Jangan sampai salambar tapi memberatkan kita nantinya di sana. Karena akan bersaksi. Saksinya apa? Ketika ia ditanya, maka ia akan menjawab, aku dipakai untuk menemuimu. Atau bahasanya, aku dipakai untuk sholat. Walaupun sekali. Ringan. Walaupun sekali. Jadi silakan berpakaian banyak, tapi harus memahami dahulu konteks atau anjuran-anjuran apa yang terlarang atau apa yang diharamkan ketika kita memiliki pakaian banyak. Jangankan banyak, sedikit pun tidak akan bisa terhindar daripada keharaman yang dilarang. Selambar aja ditanya, apalagi banyak. Akhirnya banyak yang takut selambar dia isi baju karena saking takutnya. Coba kalau kita sudah memahami ini, apa yang kita takutkan? Tidak ada. Allah itu menciptakan pakaian. Allah itu setelah menjadi wujud tidak terlepas daripada huruf ra. Huruf ra ini selalu ada mendampingi. Maka jangan takut. Ini selalu ada huruf ra. Ampunan Allah itu selalu ada. Tapi sayangnya rasa takut itulah akhirnya rasa takut itu dengan sangat kehati-hatian. Maka kehati-hatiannya itulah disusupi oleh rasa takut. Bisa juga membahayakan. Karena rasa takut, ia takut berpakaian banyak karena takut siksa, takut hisab. Jaka bahasa kita ini sekarang diisi bos, disuruh turun, ada sudah aturannya, ada anjurannya. Sekarangnya banyak yang tidak dilakukan anjuran itu. Kenapa? Karena takut salah. Padahal pesannya jika kita bahasa langsung berhadapan tatap muka tak boleh hembus. Makanya itu sudah memadahi tata caranya semuanya. Kenapa kada dipahami? Kenapa kada dipakai? Seandainya sudah digawe juga masih tak salah juga, ampunanku ada. Kita berjalan sesuai relnya. Begitu salah, ampunan pasti ada. Nah ini penjelasannya. Nah kita simpulkan aja. Ihram proses ketika sudah bertubuh. Artinya amalan tubuh jiwa ini, jiwa sudah bertubuh. Itu disebut dengan ihram. Maka ketika kita sudah bertempat, mana tempat kita? Dunia. Selama kita berpijak hidup di dunia, terlarang mengerjakan hal yang diharamkan. Satu. Kemudian korelasinya dengan pakaian, dengan baju, dengan celana, dengan sarung, apa? Setelah tubuh tadi berbaju, berbungkus, karena jiwa berbungkus hayat. Ketika batang tubuh ini sudah berbungkus dengan sarung, dengan celana, dengan baju, maka tetap terlarang mengerjakan hal yang diharamkan. Apa? Karena tujuan menciptakan, mewujudkan jiwa yang bertanda dengan hayat adalah sholat. Maka ketika berbaju adalah utamakan dengan sholat. Jadi memang banyak yang menanyakan masalah dari ada apa pakaian itu ditanya. Maka pakaian baru sama dengan adalah kehidupan baru, awal-awal kehidupan
dimulai dengan sholat. Setelah jad menjadi wujud disebut kembali, disebut dengan sholat, tetap temui. Maka ini yang disebut dengan ihram. Nah sekarang karena ini penjelasannya sangat singkat, hanya dengan 4 huruf kita membahas pada malam hari ini, karena ihram ini berhubungan dengan pakaian. Di dalam konsep kita pada halaman 234 ini dijelaskan bahwasanya apabila kita mendapatkan pakaian baru, baik itu membeli, diberi, maupun kita membuat, maka utamakanlah dengan memakai pakaian baru tersebut dipakai di dalam pelaksanaan sholat. Di sini terangkan termasuk disebut dengan sholat sunat ihram. Jadi ketika sudah memakai pakaian sholat sunat 2 rakaat disebut sholat sunat ihram. Artinya sholat sunat mengembalikan. Artinya sholat sunat mengembalikan. Yang dimaksud dengan mengembalikan ini adalah kita itu berarti baju ini pertama aku pakai dan selamanya tidak dikerjakan atau tidak dibawa kepada pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Jadi dengan niat sholatnya itu, tujuan sholatnya itu ketika memakai pertama-tama baju dipakai itu niatnya selama baju ini dipakai tidak dibawa untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Sama itu. Karena di sini disebut dengan sholat sunat ihram. Maka maksud daripada sholat sunat ihram tadi adalah pakaian baru tersebut disolatkan dahulu sebelum dipakai untuk sehari-hari. Hikmah dari pekerjaan tersebut, Allah akan memberikan menambah pakaiannya, dan pakaian yang sudah disolatkan akan berbeda dengan pakaian yang belum atau tidak disolatkan. Bila engkau memakai pakaian yang baru, sholatlah 2 rakaat. Di sini sumber hadisnya dari Bukhari, Muslim, muttafaq alaih. Jadi ada anjuran sholat sunat 2 rakaat setelah memakai pakaian baru. Kaifiatnya, bilangan rakaatnya 2 rakaat sekali salam. Dilaksanakan bila memiliki pakaian baru setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah lain atau tidak ditentukan, bebas. Kemudian setelah selesai salam ada doa yang berbunyi Allahumma lakal hamdu wa khaira mimma libasu, Allahumma lakas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa alaika mali wa lakar rabutur rasi, Allahumma inni a'udzu bika min azabid dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, bagi engkau segala puji dan berikan apa yang kupakai. Ya Allah, kepada engkau kuhadapkan pakaian dalam sholat dan dalam ibadah dan hidupku dan ketika matiku, dan dari engkau semua harta, dan bagi engkaulah Tuhan yang memerintahkan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari segala kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Hadis qudsi. Jadi doa ini hadisnya qudsi. Kemudian tutuplah doa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika, sini wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Muttafaq alaih. Jadi bagaimana tata cara memakai pakaian baru sholatnya? Seandainya pakaian baru ini ketika dipakai langsung menuju kepada sholat wajib misalnya, lihat langsung misalnya pas memakai pakaian ada zuhur atau asar atau maghrib langsung pakai, maka pakailah doanya langsung. Pakai doanya langsung. Maka doanya amuninya kada hafal, pahami isinya aja. Kalau bahasa Arab ada sama, artinya kada hafal Allahumma
hamdu wa khaira mimma libasu. Sudah ada apa? Ini pengertiannya. Jadi sini, ya Allah bagi Engkau segala puji dan berikan apa yang ku pakai. Artinya berikan apa saja yang aku pakai, dan kepada Engkau kuhadapkan pakaian. Artinya dan kepada Engkau aku kembalikan. Kata-kata di sini bahasanya lah kalau kita arti Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagi Engkau segala puji, wa khaira mimma libasu, dan berikan kebaikan apa yang ku pakai. Kan wa khaira, dan kebaikan atas apa yang aku pakai. Kemudian Allahumma laqas sholati. Nah, Allahumma laqas sholati, ya Allah kepada Engkau kuhadapkan pakaian dalam sholat. Maka kata-kata aku hadapkan ini lenyaplah. Apa yang lenyap? Paham kita yang kita pakai ini kan kain asalnya dari apa? Dari benang yang disusun. Benang dari apa? Disusur terus semuanya. Kembalilah kepada 4 unsur paskan nur dua pulihnya semuanya. Ini ngarannya, artinya dan kepada Engkau kuhadapkan, aku hantar, ku kembalikan bahasanya pakaian ini di dalam ibadah dan hidupku, matiku, sholatku, semuanya, harta Engkau semuanya kembali situ. Jadi doanya ini tidak ubahnya seperti doa iftitah, cuma kalimat awalnya aja. Bila ingat ada apa, cukup dengan bahasa hati, bahasa yang kita mengerti. Ya Allah segala puji bagi Engkau. Jadi doa itu dimulai dengan pujian dahulu. Maksud pujian tadi ya nanti dibaca tadi Allahumma lakal hamdu. Setiap doa mulai dengan pujian. Allahumma lakal hamdu. Ada apa lagi dengan bahasa Arabnya? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, langsung. Segala puji bagi Engkau dan berikan kebaikan atas pakaian yang aku pakai ini. Dan aku hadapkan atau aku hantar. Aku hadapkan itu aku tahu. Kembalikan asal usul pakaian kepada, dan diriku aku tahu kembali. Lenyaplah semuanya. Bagaimana kita melenyapkan batang tubuh kita, roh kita, dan pakaian yang kita pakai hingga kembali kepada jat semuanya. Ini yang bahasanya, dan aku hadapkan pakaian yang aku pakai ini. Maka sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya adalah Engkau. Boleh sampai situ sudah. Artinya ini sudah secara menyeluruh. Namun di sini hadisnya qudsi lah untuk doa. Kita memakai pakaian baru. Mungkin kalau nanti dibuat ini sebuah video, maka doa ini tercantum pada halaman 235. Boleh diketikkan nanti di bawah, misalnya diketikkan kaifiat sholat sunat ketika memakai pakaian baru. Sholat sunatnya seperti biasa, artinya tidak ada kekhususan surah setelah Al-Fatihah. Namun doanya dari hadis qudsi. Sini hadisnya tentang diperintahkannya mengerjakan sholat sunat itu adalah dari Bukhari Muslim muttafaq alaihi, yaitu halaman 234, halaman 235 doanya atau kaifiatnya sampai ditutup dengan doanya. Jadi Allahumma ini as'aluka ridaka wal jannah. Ridaka wal jannah ini kadang-kadang biasanya dibaca pada bulan Ramadan, ya lah. Kenapa? Karena setelah hayat bulan Ramadan, karena berkaitan dengan huruf Qur'an, pengampunan. Ketika kita mengembalikan apapun yang tanda-tanda ini yang dimunculkan Allah, dikembalikan semuanya, inilah yang disebut Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kembali kepada surga. Nah itu sebab uraian sekaligus menjawab daripada banyaknya pertanyaan yang masuk kepada kita, baik melalui WA, WhatsApp.
kita jawab di kajian pada malam hari ini, sekaligus bagaimana kaifiyat sholat sunat ihramnya, atau bagaimana sholat setelah memakai pakaian baru. Apakah itu pakaian itu baru didapat, baru dibeli, atau diberi urang, atau mengolah. Kalau diberi urang itu kan jangan diartikan pakaian itu hanya belum pernah dipakai. Namun diberi urang itu kan artinya hanya kita miliki dan diberi, maka tetap mengerjakan sholat sunat ihram. Maka pakaian itu nantinya akan bersaksi dan meringankan kita. Dan di sini penjelasan kita tentang hubungannya pakaian yang dihisab. Kenapa kita harus membahas tentang ihram? Maka kaitannya atau terletak pada bab ihram. Jadi pakaian ini terletak pada bab ihram. Maka tentunya kita mengupas kata-kata ihram. Kira-kira apa yang sudah kita uraikan semoga mendapat pemahaman yang luas dan bisa kita amalkan. Namun sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan muzakarah yang yaitu tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Masalah ihram yang dijelaskan tadi kan, ihram itu ada 3 lah, kalau boleh katakan 3. Yang pertama, ihram, pakaian ihram pada saat kita melaksanakan umrah maupun haji. Kemudian ihram yang satunya ini adalah umum, dalam artian dalam sehari-harian apabila berpakaian-pakaian yang hanyar. Artinya pakaian yang hanyar, apakah itu diberi dan sebagainya, artinya hanyar bagi kita. Artinya disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sebagaimana kaifiyat tadi melakukan sholat. Nah, namun di dalam ihram haji dan umrah itu beda pakaian ihramnya. Karena kalau ihram itu dengan kain yang tidak dijahit, tidak berjahit. Nah, kenapa berbeda dengan pada ihram yang tidak melaksanakan itu? Bedanya masih. Jadi kita perjelas. Ihram yang sebenarnya adalah pakaian jiwa, yaitu batang tubuh. Artinya Allah menjadikan batang tubuh ini daripada rohnya yang berproses, kemudian diri kita yang ada sekarang ini diambil daripada air yang dikeluarkan dari tulang anak cucu Nabi Adam. Jadilah batang tubuh kita ini pakaian. Jadi pakaian yang sebenarnya yang disebut ihram itu adalah awal-awal penciptaan diri kita ini. Artinya pakaian roh. Inilah selama batang tubuh kita ini ada, maka terlarang untuk mengerjakan yang diharapkan itu satu dasar yang sebenar-benarnya ihram, satu dulu. Kemudian setelah wujud, sebutlah manusia sekarang kita. Ihram apa lagi? Ada yang disebut dengan ihram umrah dan haji. Nah, kalau umrah dan haji ini kan berurutan. Artinya umrah dan haji ini ketika selesai mengerjakan umrah, maka ia wukuf dan melimpah jumrah, disebut dengan haji. Masih pakaian yang sama, ya kan? Yang disebut dengan kain ihram, tanpa dijahit, tanpa diproses. Kenapa kain ihram umrah dan haji itu kada boleh dijahit? Jangan berjahit, ya kan? Satu. Sedangkan untuk manusia yang jahir, ketika ia mendapat pakaian baru, mau dibikin atau berulah dijahit atau diberi atau membeli. Jadi ada 2 ihram. Yang pertama ada pakaian yang dijahit, ada yang tidak dijahit. Nah, kalau yang sebenarnya kan tubuh kita ini. Nah, tubuh. Artinya ihram yang sebenarnya itu adalah tubuh kita ini, ihram yang sebenarnya. Nah, kenapa ihram umrah dan haji itu tidak boleh dijahit? Sekarang
umrah dan haji itu adalah pensucian kepada yang disebut dengan hayat menuju hayun. Berangkat dari hayun yang disebut dengan haji lagi, maka hayun inilah dihantarkan kembali kepada asalnya yang disebut dengan nurnya, yaitu rohnya. Inilah umrah haji titiannya. Kalau kita ibaratkan nyalanya, terangnya ini kita hantarkan kepada bola lampu, maka di situ akan kembali kepada setrum. Setrum ini kita hantarkan kepada rem tangan, selesai. Maka inilah perumpamaan umrah dan haji. Kenapa ada dijahit? Kan pertanyaannya, kenapa ada dijahit? Sedangkan pakaian kita yang dianjurkan untuk sholat tadi itu boleh menjahit, ya. Karena tujuan orang haji dan umrah yang pertama pengembalian yang tidak berproses daripada selain perbuatan atau amalnya manusia yang melekat pada tubuh. Tapi kaum perempuan bedain, ya. Umrah dan haji kaum perempuan memakai kain ihram adalah bibinya. Tapi sama dilarang memakai celana dalam Perempuan. sama laki. Ya. Kalau celana dalam, ya kenapa? Karena kita dilahirkan tidak membawa apa-apa. Sekarang perempuan memakai kain penjahit boleh masih? Kenapa? Awal wujud itu adalah ihram. Ihram itu ada pada kaum Adam. Nah, sedangkan proses terjadinya Hawa ini perempuan diambil dari Adam, diambil yang sudah hidup. Diambil daripada yang sudah hidup. Aku jadikan dari diri yang satu. Wa nafsi wahidah. Aku diambil daripada hidup yang satu. Artinya kita ini kaum perempuan ini diciptakan daripada Adam, diambil dari Adam. Makanya ihram itu berlaku pada kaum laki-laki. Nah, jangan berjahit. Nah, pertanyaan tadi kan kenapa harus berjahit? Dan ini hanya pada kaum laki-laki. Yang pertama karena memang awal-awal penciptaan adalah laki-laki Adam. Tidak ada proses perbuatan tangan manusia di situ. Awal-awal yang menutup tubuh Adam itu tidak ada proses campur tangan siapapun. Kalau dijahit kan proses. Proses ini disebut dengan cahaya. Proses inilah yang akan dikembalikan kalau pada baju manusia yang sekarang. Tapi kalau ihram itu apa yang dikembalikan? Ihram itu kan mengembalikan hayat. Bebaju hanyar tidak disebut dengan bebaju, hanya disebut dengan kain. Berarti awal-awal kehidupan. Sebelum menjadi baju disebut dengan kain. Karena Adam itu adalah awal, laki-laki itu adalah awal. Setiap yang awal belum ada proses. Jadi baju yang kita pakai ini adalah itu sudah proses kedua. Penciptanya juga kita urut. Adam dulu. Adam ini proses Adam, ya siapa yang memproses? Adalah campur tangan manusia. Tidak ada lagi. Maka campur tangan manusia ini misalnya adalah ya jahitan. Campur tangan manusia ini akan dihisap, akan berproses. Sedangkan umrah dan haji itu bagi kaum laki-laki itu jangan ada proses campur tangan manusia. Kenapa? Ada nampak tilas. Umrah dan haji itu kan nampak tilas perbuatan Nabi. Ia kembali. Perbuatan Nabi itu adalah perbuatan cahaya yang asal. Makanya jangan berjahit. Bila nyambut berjahit bagi kaum laki-laki itu ketika ia melaksanakan umrah dan haji, maka terhalang atau terdinding
Jadi ini memang ada boleh. Kenapa ini bisa lawar? Harus lawan kejahitan. Ya, karena kawal lah kain kan dijahit. Nang diulah salawar. Gak ada kawal karena setiap celana pasti ada kecuali nang penjahit belilit. Ya, tapi gak ada boleh. Karena awal-awal penciptaan batang tubuh ketika Adam itu dibentuk tubuhnya apa yang tertutup? Tidak ada yang tertutup. Itu Adam. Jadi kalau kita meneliti ke asal dahulu, kenapa hanya laki-laki yang memakai kain ihram? Kalau kita tahu asal kejadian diri, pastinya akan sulit. Ya, kenapa? Pertama-tama kain ihram kan disebut kain, bukan baju ihram. Yang disebut kain berarti tanpa jahitan. Sekarang kalau kita cari lagi ke atas, kain ihram itu sebenarnya bukan tanpa jahitan. Kain ihram itu kan tersusun daripada benang. Itu sebutannya apa? Sulam. Ya kan? Ya kalau mesin juga ham. Artinya kada bercucuk aja, kada berjahitan, rajutan. Tetap adalah pada proses. Maka rajutan itulah yang disebut dalam campur tangan orang-orang yang suci. Rajutan itu tanpa jahitan. Kalau sudah jahitan ini sudah memakai bahasa ada lanjutannya. Iya, artinya di atas pada rajutan itu anggap aja rajutan itu sama dengan perbuatan malaikat. Kalau sudah jahitan, maka ini penjahiran pada wujudnya sudah. Proses awal Ya, artinya kalau kita amsalkan ke situlah rajutan kan mustahil kain itu ada berproses. Mustahil batang tubuh kita ini kulit dan daging kada berproses. Siapa yang memproses? Adam diambil daripada tulang tanah yang paling liat, ya kan? Noh hitam pekat apa sama diaduk. Nah adukan itu rajutan hanya susunannya. Itu rajutan. Karena belum rajutan awal. Bila sudah jahitan membentuk. Nah bentukan ketika Adam sudah, coba kalau kita kembali ke asal, bagaimana ketika Adam itu dihidupkan sehelai benang ada? Ya, apa yang menutupi? Nah, maka diambil daripada kulit kayu. Itu yang menutupi. Kain awal yang menutupi Adam diambil daripada kulit kayu tanpa jahitan. Jadi kita ini haji dan umrah ini kembali sebagaimana awal-awal penciptaan manusia. Napak tilas. Makanya jangan berjahit. Awal-awal dengan kulit kayu diambil ditumpahkan. Jadi karena berjahitnya awal. Dan itu berlaku bagi Adam. Karena awal-awal manusia adalah laki-laki kaum Adam. Sedangkan kaum perempuan begitu sudah Adam ini baju hanya diambil adalah dikeluarkan dari tulangnya, Adam dikeluarkan sumber air, jadilah Hawa. Nah, jadi disitulah proses, artinya ambilan penciptaan manusia berikutnya itu diambil dari tubuh yang satu, diri yang satu diambil dari diri yang satu, jadilah Hawa. Maka inilah sudah muncul proses jahitan, penyusunan sudah. Jadi amsalnya kembali ke situ, sebuah amsal. Maka orang yang haji dan umrah kembali kepada kehidupan yang awal. Saat-saat hayat wujud hajar muncul, dihantarkan lagi ke asal umrah dan haji. Nah di sini bagi orang yang melaksanakan umrah dan haji, kalau itu kan nampak tilas, paham kada kenapa ia berihram, pakai kain ihram. Kenapa ada berjahit? Kenapa laki-laki yang pakai kain ihram? Nah, di sini manasik jarang dibuka.
Karena memang tidak ada yang mempertanyakan itu. Yang penting kain ihram sudah, makna pakai kain ihram apa? Asal kejadian apa awalnya tidak terkali ke situ. Dan yang disebut ihram itu apa? Padahal yang disebut ihram, yang sebenarnya ihram itu terlarang mengerjakan yang diharamkan. Bila dikerjakan itu maka disebut dengan sesat. Inilah yang disebut sesat. Ketika kita sudah wujud mengerjakan yang diharamkan aja, bisa kembali kita. Inilah yang disebut dengan sesat. Maka pakaian tadi diumpamakan, makanya tadi berikanlah kebaikan atas pakaian yang aku pakai ini. Kebaikan itu artinya jangan sampai menyesatkan. Wah, baju tentara, baju polisi, apa rasanya? Baju yang berbakat. Adalah rasanya tak akui ada. Di sini udah tak akui. Ini maksudnya kalau kita memahami hayat yang sebenarnya inilah, justru kita akan terlepas daripada yang syirik yang samar kita ini dalam kehidupan. Jadi nantinya kalau ini divideokan, maka doa ini mungkin dicantumkan pada video itu. Artinya kaifiat sholat sunat memakai pakaian baru. Dan kita sarankan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dalam kajian apa? Ihram atau pakaian itu dalam makna ke harta itu kan ada kadang-kadang tuh di masyarakat itu kalau ada orang meninggal, nah pakaian orang yang meninggal ini biasanya diberikan kepada orang lain, terutama kepada orang yang memandikan. Adakah penjelasannya itu? Nah, ya. Di sini juga dijelaskan ihram ini, pakaian ihram. Yang pertama karena adanya panggilan ke dunia, lahir dari rahim ke alam dunia inilah kan yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian setelah berada di alam dunia maka harus berpakaian. Berpakaian ini disebut dengan syukur. Syukur itu disebut dengan sholat, karena kalimat sholat itu adalah bermakna sholat. Di dalam syukur itu adalah sholat, ada di dalam syukur ada sholat, ada sabar. Karena sholat semua adalah huruf sholatnya itu. Kemudian bila sudah tibanya panggilan haji ke Baitullah maka memakai pakaian yang berupa kain ihram. Bila sudah tibanya panggilan Allah yang disebut dengan innalillah atau mati, maka memakai pakaian kifayah. Laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar. Dan ini pun belum pernah dibahas. Kenapa laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar? Kain kapan? Kemudian di sini kebanyakan orang ketika mayat dimandikan ditutupi dengan selembar kain, ya. Apakah itu kainnya berupa sarung atau bahasa Belandanya itu disebut dengan apa? Tapi balai kan? Nah, lalu diserahkan kepada yang memandikan. Jadi adakah dalil misalnya atau keutamaan? Kalau mencari kepada dalil sampai saat ini tidak kita temukan dalilnya sampai saat ini. Artinya mengharuskan pakaian yang bekas dimandikan tadi diberikan kepada yang memandikan, tidak ditemukan dalil. Namun kembali kepada fadilat orang-orang yang memandikan mayat tersebut di sana. Kita lupa di sana bahwa orang-orang yang memandikan mayat, apabila mayat yang dimandikan adalah ahli surga. Maksud ahli surga itu adalah ya ini masuk surga. Maka yang memandikan tadi lebih dahulu daripada si mayat tadi. Misalnya si mayat tadi ketika dimandikan orang ini kebetulan ahli surga, ketika ia masuk surga ia akan ditanya, siapa yang memandikan kamu saat kamu meninggal? Maka cari dahulu orang yang memandikan. Nah, ketika ketemu dengan orang yang memandikan, berdahulu masuk hanya diikuti dengan mayat tadi. Ini ada kita temukan di dalam cerita di Sirah Nabawiyah, diceritakan di situ. Artinya fadilat orang yang memandikan. Bagus. Artinya kalau memandikan mayat ini banyak kan rame-rame kita memandikan mayat. Artinya rame-rame itu artinya dengan
jumlah orang mungkin 5, 6, 7 bisa ya sekali guyur kalau kita ikutkan gitu. Jadinya apabila mayat ini adalah ahli surga, maka kita juga ikut di dalamnya. Kemudian kalau mayat ini ternyata ahli neraka, kita terlepas dari situ. Karena kita sudah berusaha membersihkannya, tetap terlepas itu untungnya kita. Untungnya Tuhan itu bijaksana, maha adilnya itu. Ketika ahli surga ikut ke surga, tapi ketika ahli neraka Allah hindarkan. Coba kalau ketika ahli neraka ikut juga, adalah nggak mau mandikan sekarang? Takutan juga. Saya kena tahu. Nah, karena hanya kalaupun ahli neraka, ia tetap akan mendapat kebaikan di situnya. Kenapa? Ia sudah memandikan. Walaupun ahli neraka, ia tetap memandikan, tetap mendapat kebaikan. Nah, disinilah orang ambil, sehingga pakaian yang tadi menutup saat dimandikan diberikan kepada yang memandikan itu adalah sebagai tanda, akhirnya sebagai tandanya. Tanda apa? Bahwa pernah memandai mayat ini. Nah, ini adalah ilmu akal, artinya logika aja, kebiasaan masyarakat, kebiasaan tradisi. Lalu diberikan kepada yang artinya ini pernah memandai mayat si Anom. Nah, memang kita pernah menemukan dan mendengar ada seorang perempuan yang kebiasaannya memandikan mayat. Jadi di rumahnya itu bersusun lemari, wah panjang lemarinya anaknya. Tapi bahala itu bersusun mungkin ratusan ribuan, mungkin bersusun sudah dikumpulkan di dalam sebuah tempat. Dan sampai saat ini menurut cerita anak cucunya kadawani berhilang ke rumah kita, ke rumah Sidin, karena bersusun lemari tapi hanya bersusun banget. Karena Sidin khusus memandikan, disusun Sidin tapinya di situ. Tapi bahalanya dipakai juga, ditapus, digusuk, disusun. Ada yang kita dengar cerita itu sekarang itu. Jadi belum kita temukan dalilnya, tidak ada keharusan diberikan kepada yang memandikan. Yang pasti bagi yang memandikan itu sudah tercatat, sudah kalaupun kada dijurungi tapi juga tetap tercatat. Kada perlu diberi tanda tapi pun ya tetap tercatat. Ada lagi ya, Pak? Mungkin tambahan aja ya. Untuk yang memandikan jenazah tadi. Di samping satu kaifiat, ini artinya mulai membuat kan mendoakan kepada si mayat sampai ada saat mengapani, saat menggunting pun kan ada doa. Artinya ya Allah jadikanlah kain kapan ini menjadi pakaian surga kan. Nah jadi kalau memilih nih kita meninggal memandikan orang ujung-ujung sunnah mengerti dalam hal memandikan ke orang si mayat itu. Ya sangat disayangkan banyak kayak memandikan bur tapi karena berdoa. Nah itu ya yang seakan-akan memandikan seperti memandikan binatang. Makanya tidak berilmu. Di kajian kita ini kenapa kita harus membahas semua persoalan di dalam amalan amaliyah agama Islam itu dengan ilmu huruf, karena terbanyak umat muslim ini hanya memahami kaifiatnya secara tekstual, cara memandikan, cara sholat, yang akan dipahami, cara haji, cara umrah, cara zakat, cara puasa, itu aja yang digawi. Tapi kada pernah memaknainya. Begitu tidak mengenal dengan makna atau tidak tahu dengan maknanya, apa artinya? Kosong. Ketika ia sholat tidak mengerti akan makna sholat, apa? Tidak akan. Ibarat batu itu di garam berapa, diaduk, tapi tidak tahu rasanya. Banyak sekarang itu justru itu yang kita perhatikan. Disinilah kita muncul pemikiran pentingnya dengan ilmu huruf. Ketika kita bedah dengan ilmu huruf, baru kita paham semua amaliyah. Ada banyak amaliyah di dalam Islam itu yang sampai saat ini belum dipahami, belum dimaknai. Bahkan salah satu ustadz terkenal di Indonesia ini menjelaskan, bahkan menerbitkan buku tentang makna sholat. Beliau menjelaskan banyak umat muslim sekarang yang sholat tapi ia tidak paham apa yang ia baca, apa yang ia kerjakan. Maka di sini muncul pemikiran kita, dari 13 rukun tidak kita temukan satupun video baik di YouTube dimanapun ulama yang sudah memecahkan rukun 13 ini.
Tidak ada kita temukan. Hanya mengupas, jangan sampai muslim ini sholat tapi ia tidak paham apa yang ia baca, ia tidak paham tentang apa yang ia kerjakan, tapi tidak ada praktek tentang pemahaman ini. Nah, disinilah kita memunculkan pikiran ini ada penting. Seandainya kita pahamkan yang 13 rukun saja, dari niat sampai tertib ada 13 rukun. Kita ini sebagai ilustrasi atau pemahaman bagi pemirsa. Yang dimaksud sia-sia orang yang mengerjakan sholat tapi ia tidak paham apa yang dibaca. Bahkan baca Quran pun ia tidak paham apa yang dibaca. Ada yang mengatakan sia-sia. Ia sholat tapi tidak paham apa yang dikerjakan. Maka muncullah pertanyaan ini. Niat. Dari niat maka kita pahami apa arti niat. Setelah kita memahami arti niat, lalu kita akan mencari apa asal niat. Artinya dulu pahami. Asal niat itu apa? Terjadinya niat itu apa? Sudah 3, baru satu rukun, sudah 2 pertanyaan. Arti niat, ya kan? Asal niat. Kemudian siapa pemilik niat? Maka untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, siapa pemilik niat? Inilah yang disebut dengan letak niat. Bagaimana kita meletakkan niat kalau tidak tahu asal usulnya? Sekarang kita menemukan gula, tidak tahu asal usul gula ini, sifatnya gula kita tidak mengenal, kemana meletakkannya? Itu maksudnya, tidak akan bisa meletakkan sesuatu itu tanpa mengenal asal usulnya dan sifatnya. Sifat niat kita kenali dulu, baru kita bisa meletakkan kepada hati. Karena niat itu adalah pekerjaan qalbi, pekerjaan hati. Bagaimana kita meletakkan niat ke dalam hati kalau tidak mengenal sifat niat? Nah, di sini sebenarnya ini baru rukun pertama. Ada kita mendengar ulama-ulama yang membahas ini. Yang dipertengkarkan apa? Usali bid'ah, usali sesat. Ya kan? Itu yang, tapi tidak solusinya mana? Kalau mengatakan ini salah, Nabi tidak ditemukan satu dalil pun ketika Nabi ingin sholat ia membaca usali, tidak ada kalimat itu aja. Hanya sampai di situ. Bagaimana umat kita? Bingung, tidak ada solusi penyampaiannya. Sampaikan asal usul niat, arti niat, makna niat, sifat niat. Tahu semuanya. Oh, pantas diletakkan ke dalam hati. Sehingga niat itu wajib diletakkan ke dalam hati karena sifatnya begini. Sama kalau gula letaknya kemana? Tidak mungkin diletakkan kepada sesuatu yang tidak untuk memaniskan. Itu jadi bagaimana cara meletakkan niatnya di sini penting. Belum lagi ke rukun-rukun yang lain. Kenapa harus berdiri betul? Kenapa disebut berdiri betul? Ada apa dengan berdiri betul? Sifat berdiri betul. Bayangkan kalau kita lihat dari 13 rukun ini, sayang ini tidak pernah dibuka. Tidak ada yang membuka. Bagaimana mau membuka? Sekarang yang diperdebatkan hanya masalah hukum dalil. Islam dari dahulu sampai saat ini hanya bertengkar dengan dalil. Semuanya bertengkar dengan dan ini sami'na wa ata'na, turuti dalilnya begini, ikuti. Nah, sudah diikuti. Yang dicari itu maknanya, rasanya itu. Kalau kita disuguhkan teh, sudah kita minum. Tapi kita menemukan nggak rasa tehnya itu. Nah, itu maksudnya. Ketika kita menemukan rasa teh manis itu, karena kita disuguhi teh manis. Ketika kita diminum, manis gak tehnya? Ya, manis. Pernahkah orang menanyakan manis itu dari mana asalnya? Siapa yang manis? Maka orang yang mau minum teh akan mengatakan teh yang manis, tidak mengatakan gula yang manis. Inilah ketika disuruh sholat, ia kerjakan sholat. Tapi ketika ditanya siapa yang sholat, akulah yang sholat. Disinilah yang disebut dengan ma'rifat sholat. Kalau tidak belajar ma'rifat sholat, tidak menemukan makna sholat. Sama, orang sholat sama dengan meminum disuguhan teh.
Coba kalau kita tidak mengenal dengan gula, langsung minum tehnya, apa rasanya? Manis? Ya, ia sudah mengerjakan sholat. Lalu ditanya, siapa yang sholat? Kalau orang minum teh, siapa yang manis? Kenapa manis teh? Tehnya yang manis, tidak menyebut gula yang manis. Ini yang paling bahaya. Penting kita mengajarkan makna-makna ini dengan ilmu huruf. Ilmu huruf dari mana? Dari Ali. Ali sahabat atau tidak? Maka sahabat disebut dengan salafi. Salafi yang sebenarnya adalah sahabat. Itu sebenarnya mengikuti pemahaman sahabat, tapi memaknai hadis yang jahirnya ini dengan tekstual. Yang penting sami'na wa ata'na, dengar dan gawi, kerjakan. Tapi tidak memaknainya tidak bisa. Maka yang bisa memaknai hanya dengan memakai ilmu ahli, ilmu huruf. Tanpa ilmu huruf tidak akan bisa. Di sini pentingnya. Makanya kita menjalankan dan menyayangkan umat Islam sampai saat ini hanya berdebat pada dalil. Dalil sampai kiamat itu aja diperdebatkan. Tidak ada usolli, tidak ada kunut, ya. Bacaan sembahyang diperdebatkan. Hadisnya begini, yang satu hadisnya begini. Padahal yang diperdebatkan sama-sama sahih. Padahal yang ditanyakan itu adalah makna. Ia membaca bacaan sholat tapi tidak tahu, tidak mengerti apa yang ia baca. Ia mengerjakan ruku tapi ia tidak paham ruku itu apa. Siapa yang ruku? Nah, di sini yang penting. Silakan, ada lagi pertanyaan? Apakah nanti kita ini sebenarnya suatu pemikiran yang bagus, karena buku-buku tentang makna bacaan sholat dan makna gerakan sholat itu memang sudah beredar banyak, tapi pemahamannya yang masih kurang, masih sangat kurang. Apakah nanti kita akan menjawab pertanyaannya ini dengan video-video kita berikutnya dari niat sampai rukun 13, apa makna niat dan semuanya dari gerakannya, apakah nanti kita akan perjelas dengan sejelas-jelasnya, karena ini dakwah yang benar-benar untuk umat. Inilah ilmu huruf sebutannya. Ilmu huruf itu artinya makna huruf per huruf ada maknanya, karena ketika kata itu ada rangkaian daripada huruf. Ketika kalimat itu ada adalah rangkaian daripada kata. Ketika huruf itu dirangkai menjadi kata. Ketika kata itu dirangkai menjadi kalimat. Maka bagaimana kita menemukan kalimat? Maka pecahkan kalimat itu menjadi kata. Bagaimana kita mengartikan kata itu untuk mendapatkan makna? Maka pecahkan kata itu menjadi huruf. Ini di sini. Jadi ini sudah mungkin pemikiran yang bagus. Suatu saat kita akan pikirkan bagaimana kita bisa buat jawaban ini dengan ringkas, jelas, biar umat Islam bisa memahami semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Masih berkaitan dengan pakaian tadi, ini ada hadis itu kalau hari Jumat itu pakaian kamu yang terbaik, ya. Kemudian ada lagi hadis sebaik-baik pakaian itu adalah apa? Korelasinya dengan ini sama. Ada sebuah anjuran, ya. Kalau kita ingin melaksanakan sholat Jumat, maka ambillah pakaian yang terbaik daripada yang baik-baik di rumah. Ini mengacu kepada makna Jumat. Jumat adalah hari bergabungnya atau bersatunya, hari awal-awal penciptaan jasad, hari awal-awal nur itu memancar, berproses menjadi jasad. Maka anjuran ketika hari Jumat, maka dianjurkan anjuranlah untuk memakai pakaian yang terbaik. Kata-kata terbaik itu artinya dari semua pakaian yang ada, maka relatif bahasa terbaik menurut masing-masing. Akhirnya kan, artinya bahasa terbaik itu
di antara yang kita miliki ini adalah terbaik. Sesuai begitu yang terbaik ini kita pakai dibawa untuk sholat Jumat, maka bahasanya lanjut kepada bahasa yang berikutnya tadi. Sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Maka takwa, bahasa takwa, pakaian jiwa yang sebenarnya. Ketika jasad sudah berbungkus atau membungkus, apa yang dibungkus adalah jiwa. Ketika sudah berwujud disebut, ya kan? Maka apa? Disebut ihram. Terlarang mengerjakan yang diharamkan. Ketika ia tidak mengerjakan yang terlarang, inilah yang disebut dengan takwa. Inilah ihram yang sebenarnya. Jadi ihram yang sebenarnya itu adalah memang takwa, sesuai dengan pakaian yang baik itu adalah takwa, atau sebaik-baik pakaian adalah takwa. Inilah ihram yang sebenarnya sudah kita wujud. Sepanjang wujud kita ini tidak mengerjakan kepada hal-hal yang diharamkan, maka inilah yang disebut pakaian yang sebenarnya atau ihram yang sebenarnya adalah takwa. Sesuai dengan fa'alhamaha fujuraha, fujurnya hilangkan, maka takwa itulah. Karena takwa berakhir ketika ia tidak mengerjakan fujur, takwalah sebenarnya pakaian itu. Baik, tetap ada hubungannya. Ya, tetap kita kalau mengacu kepada pakaian yang jahil, akhirnya bisa melupakan kepada pakaian yang sebenarnya. Sibuk dengan pakaian yang jahil, lupa dengan pakaian yang sebenarnya. Jadi ada lagi, memang ihram ini dari pakaian ini paling abai sudah kebanyakan, ya kan? Tidak diamalkan. Jarang ada yang mengamalkan. Jarang. Paling ketika pakaian baru paling sholat wajib aja kan, untuk sholat wajib. Jarang untuk ada yang mengerjakan sholat sunat, karena awal-awal semua kejadian adalah sholat semua. Artinya pertemuan atau kembali. Jadi insya Allah untuk kedepannya kita akan mulai untuk memprogram, membuat suatu jawaban yang terjadi kepada umat Islam ini akan kita jawab, kita uraikan dengan ilmu huruf. Insyaallah kita programkan ke depan. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.